Apa kabarnya hari ini? Tentu semua ingin menjawab dalam keadaan baik, tapi tidak semua bisa merasakan hal itu. Hari ini, tepat di tanggal 3 Mei 2020, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO menunjukkan bahwa Indonesia mengalami 11.192 kasus positif corona, 845 meninggal dunia, dan 1.876 dinyatakan sembuh. Tentu dari kita semua berharap bahwa corona ini cepat selesai, agar kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tetapi, kapan waktu itu akan datang? Sampai kapan kita harus di rumah saja? Ada yang mengatakan, di Indonesia wabah ini akan berakhir pada bulan Juni, Juli, hingga di akhir tahun. Jujur tidak ada yang tahu kapan wabah corona ini akan berakhir. Mustahil dari kita bisa tahu bila kita tidak didukung dengan data yang akurat. Susah untuk kita memprediksi apakah corona di Indonesia sudah mencapai puncaknya, atau sudah bergerak turun, atau mungkin baru bergerak naik. Dengan data saja kita sulit untuk memprediksi, apalagi tanpa data. Para pemburu informasi saat ini sedang sibuk untuk memburu data-data mengenai corona. Berapa banyak yang terkonfirmasi positif, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang meninggal dunia, seberapa cepat penyebarannya dan bagaimana risikonya. Sehingga, dari data-data tersebutlah yang menjadi pegangan orang banyak. Dan dari data itu juga digunakan untuk menentukan pilihan apa yang harus dilakukan. Sikap apa yang diambil untuk mengatur hidup kita. Maka dari itu, data sangat penting. Data-data mengenai virus corona ini terus bergerak. Yang disayangkan, data-data itu tidak selalu bisa didapat dengan cepat dan akurat. Tentu ada faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut, mulai dari informasi pemerintah yang tertutup, sinkronasi data yang tidak lancar. Selain itu, karena sifat dari virus corona yang sukar untuk dideteksi. Hari ini negatif, bisa saja besok positif. Ditambah lagi masa inkubasi yang relatif cukup lama hingga 2 minggu. Sekali lagi ini adalah virus baru. Hingga saat ini para ilmuwan pun belum sampai pada kesimpulan yang sama tentang virus corona. Dan banyak hal yang ditemukan itu hanya bersifat sementara. Ada yang mengatakan virus akan mati dengan cuaca yang panas. Ada yang mengatakan orang yang pernah terjangkit tidak akan tertular 2 kali. Belum ada keputusan bersama. Hari ini kita benar-benar menghadapi kenyataan yang baru, di mana semua merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya. Daripada harus terpuruk memikirkan hal yang belum pasti, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal, agar kita tidak terkejut dan kita lebih siap. Kita harus bersiap pada perubahan yang drastis apabila hal itu terjadi pada diri kita. Apakah itu sulit? Iya, jelas. Tapi dalam hal ini kita manusia memiliki modal untuk menghadapi situasi ini, yakni kemampuan menyesuaikan diri. Karena tidak ada spesies di muka bumi ini selain manusia yang mampu beradaptasi dengan baik. Dengan akal, manusia akan lebih cepat menyesuaikan diri dibanding dengan spesies lainnya, sesulit apapun kondisinya. Dan tentu dengan iman, kita yakin Tuhan telah mempersiapkan manusia dengan sungguh sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Semua memiliki kesulitan dan kondisi yang berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah memutus penyebarannya dan membantu mereka yang menjadi perantara penyembuh agar tidak terus-menerus terbebani dengan pandemi ini. Jaga kesehatan, hindari keramaian, di rumah saja. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan
terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan, jadi pahlawan bagi para pahlawan. Ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan, jadi pahlawan bagi para pahlawan. Ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan.